Teman-teman, kita bertemu kembali di Zoom meeting tanggal 2 Oktober 2024 ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang video barusan saya mainkan untuk teman-teman, itu membahas mengenai financial tipping point teman-teman. Atau mungkin istilah lebih mudahnya ya adalah kita harus melek era sih teman-teman, harus ngerti banget kalau ada sesuatu atau ada perkembangan zaman yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Kita harus tahu, harus ngikutin gitu, nggak bu, karena mau gak mau kalau sampai kita lewatin itu semua ya kita bakal hilang banyak kesempatan teman-teman. Sayang banget kalau sampai kita kelewatan itu. Nah makanya Zoom meeting malam ini saya mau share nih ke teman-teman, mau bagikan apa sih yang bisa teman-teman ambil melalui perkembangan zaman ini. Nah, yaitu apa teman-teman? Yaitu mengenai cryptocurrency. Mungkin teman-teman udah mulai sering dengar. Di mana-mana orang udah mulai bahas, ngomongin dikit-dikit ngomongin kripto, mungkin influencer-influencer juga makin banyak. Kenapa sih kita nggak boleh cuekin soal kripto ini teman-teman? Karena ujung-ujung semua akan jadi kripto juga teman-teman. Karena kripto ini adalah mata uang digital yang sampai negara-negara aja udah mulai mengakui keberadaannya teman-teman. Nah, jadi Zoom malam ini saya akan share ke teman-teman gimana sih kita bisa memanfaatkan cryptocurrency ini untuk mendapatkan cuan supaya teman-teman ya bisa aja mengubah hidupnya teman-teman lewat cryptocurrency ini. Nah, oke. Oke, sudah jelas ya teman-teman nih. Oke. Nah, jadi yang mau saya share ke teman-teman malam ini adalah caranya gimana sih kita bisa mendapatkan cuan di kripto. Karena kalau di kripto ini kita ngomongnya mengenai dagang kripto, teman-teman. Dagang kripto ya istilah kerennya atau bahasa Inggris ya trading kripto. Nah, kalau kita ngomongin soal trading kripto itu adalah sesuatu yang nggak bisa semua orang lakuin dengan waktu cepat teman-teman, atau bisa dibilang banyak orang yang masih awam di dunia trading teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita mau trading itu kita harus pelajarin dalam-dalam cara analisanya, cara baca apa indikator-indikator lilinnya, habis itu cari berita-berita, karena berita-berita gitu juga mempengaruhi teman-teman atau disebut sebagai fundamentalnya. Dan bahkan teman-teman juga harus pelajari masing-masing koinnya. Jadi kalau di kripto itu ada sebutan koin. Mungkin kalau di yang konvensional saham itu ya produk-produk dari misalnya dari bank, ada yang dari perusahaan farmasi dan lain. Tapi kalau di kripto itu ngomongnya koin kayak Bitcoin, Ethereum, Solana dan lain. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam ya bisa pelajarin masing-masing satu-satu. Cuman semua itu kan butuh waktu yang panjang teman-teman. Nah, gimana sih caranya supaya teman-teman yang awam tetap bisa mendapatkan cuan lewat trading kripto? Nah, makanya lewat Zoom malam ini teman-teman akan saya bagikan nih. Caranya gimana sih? Yaitu kita pakai alat bantu teman-teman. Alat bantu otomatis. Nah, tapi sebelum kita ngomongin alat bantu ini ada satu hal yang paling penting teman-teman harus ketahui. Yaitu modalnya kita taruh di mana. Karena kalau kita ngomongin soal trading atau dagang yang buat cari cuan, buat apa kalau modal kita nggak aman teman-teman. Makanya di mana-mana harus utamain soal keamanan. Nah, jadi tempat yang buat aman buat simpen modal kita adalah di exchanger teman-teman. Exchanger juga harus kita ketahui buat exchanger ini besar gak, atau secara perusahaannya aman gak, atau kredibilitasnya gimana. Nah, makanya di sini kita pakai dua exchanger. Exchanger pertama itu adalah Binance, exchanger nomor 1 terbesar di dunia, dan yang exchanger kedua itu adalah nomor 12 terbesar di dunia. Kenapa pilih yang paling gede di dunia teman-teman ya? Kita ambil salah satu contohnya Binance. Ini teman-teman kalau mau cari informasi mengenai kripto bisa buka website ini coinmarketcap.com, atau bisa install aplikasinya di handphone masing-masing. Teman-teman bisa ngecek tuh, bisa ganti ke informasi ya bagian exchange atau bursa.
pilih yang spot. Nah, teman-teman bisa lihat Binance itu adalah nomor satu terbesar di dunia. Itu dan salah satu alasan yang kenapa banyak orang trading kripto suka taruh di Binance modalnya, karena ya dia nomor satu paling besar di dunia. Bisa dibilang ya orang trading kripto rata-rata pasti punya akun Binance, teman-teman. Makanya dia sampai nomor satu terbesar di dunia. Secara perputarannya dia juga paling besar di dunia, teman-teman. Kalau di sini pas diambil data slide ini, itu pas perputarannya sebesar 65 juta 65 miliar, 65 miliar dolar Amerika, bukan rupiah loh teman-teman. Ini dolar Amerika, berarti triliunan itu kan, ratusan triliun. Nah, dan yang kedua adalah kalau di spot trading itu adalah kita harus beli aset koinnya baru bisa jual gitu, teman-teman. Nah, jadi spot trading itu berarti banyak aset yang berputar di Binance. Nah, terus kalau ada aset yang berputar berarti harus bisa terjual dong, teman-teman. Nah, kenapa Binance ini aman? Kan ini dia punya perputaran aset itu 65 miliar nih, 65 miliar dolar Amerika. Bisa nggak sih Binance ngebayar itu kalau misalnya ada penarikan besar? Misalnya anggap aja kita bilang penarikannya sampai setengahnya pas rame-rame pada jualin gitu asetnya. Bisa, teman-teman, karena si Binance punya aset yang jauh lebih besar. Dia ada 104 miliaran, teman-teman. 104 miliaran dolar Amerika. Makanya nggak perlu khawatir, Binance pasti bisa ngebayar itu. Nah, yang ketiga adalah ada keamanan dana member. Jadi misal amit-amit Binance kena serangan hacker, ini di luar member yang salah asal klik linknya, jadi sampai handphonenya kena hack itu nggak dihitung. Tapi ini kalau Binance-nya benar-benar kena serangan hacker, teman-teman, kena serangan hacker, maka ada asuransi ini yang bisa menggantikan dana member tersebut, dan penggantian dananya itu mencapai 1 miliar dolar Amerika atau setara kalau sekarang sih 15 triliunan, teman-teman. 15 triliunan rupiah. Teman-teman mungkin berapa minggu yang lalu sempat dengar yang soal Indodax kena hack ya, teman-teman. Nah, tapi kalau Indodax tetap aman ya, karena balik lagi kita harus tahu asetnya si exchanger itu berapa, dan exchanger si Indodax dia punya aset juga gede, teman-teman. Dia bisa tutupin kerugiannya gitu, teman-teman. Nah, begitu juga Bitget. Nanti mungkin teman-teman bisa buka datanya di CoinMarketCap mengenai Bitget. Nah, makanya kita udah tahu nih, kita punya modal aman karena kita pakai atau setor di exchanger terbesar di dunia nomor 1 atau nomor 12 di Bitget gitu, teman-teman. Nanti ke depan ada penambahan juga, pasti pilih yang terbesar di dunia, teman-teman, karena gimana pun juga yang terbesar di dunia itu lebih kredibel, secara perusahaan juga lebih kuat gitu, teman-teman. Nah, jadi kita tahu modal kita aman, ya berarti balik lagi, alat bantu ini gampang nggak pakainya? Nah, alat bantu ini gampang pakai ya, teman-teman, benar gampang pakai. Harus utamain keamanan, itu harus nomor 1, itu nggak boleh ditawar, keamanan tetap nomor 1. Nah, kenapa IoTrade ini aman, teman-teman? Pertama, ini paling penting, tradingnya harus live di pasar spot. Jadi segala pergerakan harganya itu harus sama persis dengan di Binance atau di Bitget. Jadi misalnya ada pesanan pembelian atau penjualan, ya harus sama, transaksi harus ada terjadi di akun Binance atau akun Bitget ya kita. Itu gak ada perbedaan harga. Misal pesan beli di harga berapa, ya transaksi yang terjadi di akun Binance atau akun Bitget kita harus sama, teman-teman. Nggak boleh ada bedanya. Nah, makanya di sini IoT itu sama. Karena baik live trading di pasar spot. Nah, dan selanjutnya adalah modal tradingnya itu disetor di akun Binance atau Bitget-nya kita masing-masing, teman-teman. Nggak dititipin ke pengundang atau nggak dititipin ke siapapun, atau nggak disetor sepenuhnya ke IoTrade. IoTrade kan cuma alat bantu, tapi modal kita tetap ada di akun Binance dan Bitget-nya kita masing-masing. Yang kedua, ya jelas, modal dan profit bisa ditarik kapan saja kita mau, karena dan yang bikin lebih aman itu adalah pas kita mau WD itu ya ada OTP, teman-teman. OTP yang dikirim ke SMS sama email. Selama kita yang pegang akses OTP ini, nggak ada orang yang bisa lakukan penarikan, termasuk di Binance atau
Bitgetnya sendiri teman-teman. Dan teman-teman mau narik ini kapan aja bisa, nggak ada yang bisa ngelarang. Teman-teman nggak perlu nanya dulu ke kita boleh WD gak atau apa enggak, semua ditanya teman-teman masing ke rekening sampai ke rekeningnya kita gitu. Nah, yang keempat adalah modal trading bisa ditentukan sendiri mulai dari 50 USDT atau 50 dolar. Kalau USDT itu adalah dolar dalam bentuk kripto, teman-teman. Kita harus tuker kita punya mata uang ke USDT ini supaya bisa buat transaksi kripto gitu. Nah, tapi nanti ada direkomend juga teman-teman manajemen keuangan yang direkomendasikan buat trading teman-teman, karena biasanya manajemen keuangan ini buat memaksimalkan dana kita buat menghadapi kondisi market kripto yang fluktuatif teman-teman. Oke, nah kan kita udah tahu nih aman, dana kita aman ada di akun exchanger kita masing-masing, banyak Bitget, itu IoTrade sendiri juga aman gitu kan. Nah, jadi selanjutnya adalah ngomongin soal kemudahan atau fleksibilitas. Jadi di IoTrade ini ada dua fitur teman-teman. Satu, fitur follow master. Ini direkomendasikan buat pemula. Nah, jadi pengguna ini cukup ikutin follow master. Nanti otomatis IoTrade akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang sudah ditunjuk sama developer. Jadi si trader profesional ini udah bikin formula trading di kripto. Dia udah bikin nih hitungannya gimana belinya di koin apa aja. Kita dapat formula dia gitu, tapi ya nggak bisa secara rinci, cuman kita dapat dia punya formula trading di koin apa aja. Jadi pas kita mulai jalan IoTrade ya ikutin sesuai perintah atau sesuai formula yang udah dibikin sama master tersebut gitu. Dan ini ideal buat teman-teman yang nggak punya waktu, yang masih awam, nggak punya pengetahuan memadai buat bikin formula-formula trading sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar yang dinamis, karena ya baik di kripto itu market itu nggak cuma satu arah teman-teman, nggak cuma naik doang. Ada waktunya dia bisa turun, ada waktunya dia bisa bolak-balik di harga tertentu, atau ya dia bisa aja bergerak pelan dan lain-lain teman-teman. Jadi market ya bergerak terus. Jadi nggak ada market yang cuma pokoknya cuma naik doang, nggak ada teman-teman. Justru market yang bagus itu fluktuatif, ada waktu dia naik, ada waktu dia turun, dan yang tadi bolak-balik di harga tertentu. Nah, dan juga IoTrade ini juga bisa dipakai, misalnya ini yang follow master ini kan cocok buat orang yang nggak punya waktu atau awam teman-teman. Tapi sebenarnya orang yang udah bisa trading pun bisa pakai teman-teman, karena ada fitur custom, dan custom ini mau dipakai sama yang awam juga bisa aja sih teman-teman, bisa tinggal dibagikan nanti formulanya, teman-teman tinggal isi aja ikutin sama yang dibagikan. Jadi ini cocok banget buat pemula juga teman-teman, terutama yang pengen mempelajari lebih dalam gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai aja ya nanti kita bagiin formula trading khusus di Bitcoin gitu. Nanti sembari jalan nanti teman-teman bisa mau pelajari lebih dalam juga nggak apa-apa. Nah, yang bagusnya ini adalah ketika pakai custom, itu tekniknya itu adalah average grid atau kombinasi average dan grid. Nanti akan saya jelasin ini tekniknya apa sih, karena teknik average grid atau kombinasi ini adalah teknik yang paling sering digunakan oleh trader profesional. Bahkan kalau teman-teman sering dengar, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Master Gema. Itu kan salah satu trader terkemuka di Indonesia. Dia sendiri sering kok di podcastnya dia atau di video dia suka ngebahas mengenai average, atau dia bilang pas turun cicil beli, ya itu average teman-teman. Dia sampai bisa beli Ferrari karena dia pakai teknik averaging ini teman-teman. Nah, makanya teknik ini ada di IoTrade. Ini benar-benar teknik yang benar-benar bagus banget teman-teman. Dan yang ketiga adalah ya kalau teman-teman pakai custom, teman-teman sebagai pengguna IoTrade punya kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan, dan juga bisa atur dia punya rentang harga di mana bot akan aktif bekerja atau price range. Ini khusus yang benar-benar ngerti banget sih kalau mau atur price range, karena biasanya ada preferensi bisa atur mau beli koin tersebut kalau dia ada di jarak harga tertentu gitu teman-teman.
Nah, tapi kalau misalnya nggak ngerti price action ini, ya nggak usah aktifin juga nggak apa-apa. Nah, fitur unggulannya yaitu average, grid. Yang tadi kombinasi average dan grid, berarti dua-duanya ada teman-teman. Nah, itu price range, nanti ke depan bisa baca volume trading juga. Nanti ada penambahan fitur-fitur yang lain. Jadi IoTech itu bakal terus nambah-nambahin fitur-fitur yang buat ningkatin lagi performa ya teman-teman. Jadi nggak cuma stop di situ aja. Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah fitur averaging. Ini saya bahas secara singkat aja supaya teman-teman nggak dapat gambaran kenapa sih fitur averaging ini sangat berguna, sangat bagus, dan ya bahkan sampai banyak trader profesional, trader terkemuka itu merekomendasikan untuk menggunakan averaging dalam trading. Atau kalau di kripto kan ada Master Gema, mungkin teman-teman juga pernah dengar kapten kripto ya, atau kapten saham yang nggak pernah benar-benar tunjukin mukanya, dia suka kayak kacamata hitam. Dia kan suka bikin di Twitternya atau di YouTube-nya, bikin tabel cicilan kan. Ya itu ini teman-teman, averaging. Nah, makanya kalau teman-teman search di manapun, rata-rata kalau trader profesional suka ngajarin cicil beli, yaitu adalah averaging. Nah, makanya di sini teman-teman, contohnya kayak gini teman-teman, averaging itu gimana? Kan teman-teman ini, apa ini buy dari 5 kali ke bawah. Jadi maksudnya kayak gini teman-teman. Mana ya buat ini? Oke. Nah, jadi averaging itu, kalau teman-teman trading itu nggak cuma, misalnya teman-teman punya modal $200 atau USDT ya teman-teman, kalau di kripto makanya tukar USDT, kita beli itu nggak langsung habisin $200 itu dalam sekali pembelian teman-teman, tapi dipecahin, dibagi. Nah, jadi dibagi gimana? Contoh misalnya oke. Nah, misalnya contoh ini kita beli koin A. Pertama kali di koin A ini harganya $10. Pakai 20 USDT. 20 misalnya itu ternyata harganya turun setelah beli. Pas kau habis beli harga turun, emang kondisi lagi minus teman-teman. Tapi minus ini cuma sementara, karena kalau kita tungguin aja, biarin gitu, nanti pas harganya balik naik, ya minusnya bakal berkurang sampai balik jadi profit. Tapi kalau misalnya lagi turun, sebenarnya kita bisa lakukan yang namanya pembelian lagi teman-teman. Pembelian lagi, misal contoh ini turun ke $9. Kita beli lagi pakai 20 USDT lagi. Nah, ini yang disebut sebagai averaging teman-teman. Pas harga turun ya kita nggak diemin, kita pakai dana kita buat beli lagi. Udah. Misal turun ke $8, beli lagi, tapi belinya kali ini lebih banyak, misal pakai 40 USDT. Misal di sini $7, beli lagi pakai 60 USDT. Nah, misal di $6, beli lagi pakai berapa sisanya? Ini 80 tambah 60 140 ya. Berarti ini sisanya tinggal 16 segini. 20 40 ya. Nah, berarti udah kepake pas $200 nih, ternyata 200 USDT. Kelebihannya apa nih, kan kita setiap kali turun dari $10 turun sampai $6, kita beli lagi ke bawah. Yaitu yang jelas teman-teman, pertama adalah harga belinya teman-teman, harga koin A ini teman-teman udah harganya bukan di harga ntar saya ganti warna, harga di pembelian awal ini teman-teman. Karena kalau teman-teman pakai, misal sekali beli nih pakai $200, beli pertama kali, kalau misalnya turun gini ya teman-teman harus tunggu harganya balik melewati $10 baru dia bisa profit lagi. Lama kan nunggunya kan. Tapi kalau dengan cara teman-teman lakukan averaging, setiap kali turun beli, pecahin dananya teman-teman, beli gitu, harganya teman-teman, koin A-nya teman-teman itu bukan di $10 lagi, tapi harga rata-rata teman-teman. Misal harga rata-rata jadi di $8,2, anggap aja gitu ya teman-teman. Harga di $8,2, jadi
Cukup koin A balik lewatin 8,2 dolar, lewatin 8,2 dolar ini teman-teman udah balik profit. Jadi teman-teman nggak usah nunggu sampai lewatin 10 dolar. Dan kedua, karena kayak cicil-cicil beli ke bawah gini ya, teman-teman udah maksimalin 200 dolar ini teman-teman. Profitnya jadi lebih banyak kan. Dan nunggunya nggak lebih lama. Coba teman-teman bayangin deh. Kalau misalnya belinya cuma pakai 200, anggap aja nggak pakai 200 dolar, anggap aja pakai 50 dolar, tapi cuma belinya di 10 dolar, pas turun didiemin, turun sampai ke 6 dolar didiemin, nggak beli lagi, itu harganya bolak-balik. Bisa anggap aja harganya balik naik. Nah, ini saya bersihin dulu supaya nggak ini. Nah, misal contoh harganya turun dari 10, turun sampai 6, baliknya cuma sampai ke, anggapnya sampai 9 dolar. Itu turun lagi. Itu bolak-balik. Nggak sampai ngelewatin 10 dolar. Ya nunggunya lama banget dong. Makanya teman-teman dengan pakai teknik averaging gini, di mana kalau harganya tadi udah lewatin 8,2 dolar udah mulai profit, ya berarti teman-teman udah kejual dulu. Teman-teman punya koin A gitu, daripada nungguin harus sampai tunggu ke lewatin 10 dolar. Jadi inilah kegunaan atau fungsi terbaiknya teknik averaging. Teman-teman nggak perlu nunggu lebih lama buat balik profit gitu teman-teman. Dananya teman-teman jadi benar-benar dipakai secara maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah teknik grid. Teknik grid sama averaging itu ada bedanya. Tapi ya sama, dananya teman-teman. Persamaannya adalah dananya teman-teman dipecahin, nggak dipakai sekali beli, sih didiemin kalau pas harga lagi turun. Nah, yang ngebedain grid sama averaging adalah cara ngejualnya aja teman-teman. Kalau tadi kan, ntar saya balik dulu. Kalau yang averaging tadi kan sekali jualan semuanya nih teman-teman. Saat dari cicil pas jual semua muatan dijual habis gitu. Kalau udah pakai 200 dolar, pas profit ya 200 dolar plus profitnya dijual habis gitu teman-teman. Tapi kalau grid bedanya adalah setiap turun tetap beli, tapi tahun ini saya kan loh, tapi jualnya kok kepisah ya, karena ini teknik grid teman-teman. Teknik grid jadi ya ini kita anggap aja sama kayak tadi. Pertama kali beli di harga 10 dolar, turun di 9 dolar beli lagi. Nah, itu turun di 8 dolar beli lagi, turun di 7 dolar beli lagi. Tapi pas ngejualnya, ada yang ketinggalan, sorry. Nih, di sini 8, 7, 6. Nah, yang ngebedainnya adalah ketika pas jual. Jadi, misalnya, kita jadi biar ini adalah kedalaman kelima, kedalaman keempat, kedalaman ketiga gitu ya. Ini jadi 1, 2, 3 sampai 5. Kalau di trading istilahnya adalah layer atau lapisan, kita dari kedalaman aja biar teman-teman lebih gampang ngerti. Bisa turun sampai ke 6. Ketika harga yang di kedalaman ke 6 ini misalnya dia udah mulai naik sampai yang ke 6 ini udah profit, dia akan jual posisi yang di kedalaman ke 6 aja. Misalnya harga yang lanjut naik lagi sampai posisi level yang ke-7 ini profit, dia jualnya level 7 aja. Kalau misalnya lanjut naik lagi sampai yang level 8 ini profit, dia jual lagi. Nah, misalnya harganya turun lagi nih, dia misalnya nggak ngelewatin sampai yang kedalaman ke-9 buat profit. Misalnya dia turun lagi, ya IoT bakal lanjut beli lagi teman-teman. Nah, jadi grid ini bagusnya apa? Kalau misalnya harganya kita jadi bilangnya nih kedalaman ke 8, 7, 6. Misalnya harga bolak-balik terus nih. Bolak-balik di kedalaman 8 sampai 8, 7, 6. Ya berarti teman-teman sambil nungguin floating yang tadi kalau turun harga habis beli harga turun kan floating sebutannya. Ya sambil nungguin floating teman-teman tetap masih dapat profit dari kedalaman ke 8 sampai ke 6 gitu, karena dia bolak-balik sampai nunggu harganya benar-benar naik ngelewatin sampai bisa ngejual lagi nih teman-teman. Jadi artinya teman-teman masih dapat profit ketika lagi floating. Keren kan? Nah, ini juga suka dipakai teman-teman sama profesional trader, terutama kalau dia lihat market emang yang tadi bolak-balik di harga tertentu. Ini grid bakal benar-benar maksimal banget teman-teman.
Teman-teman bakal wah tektok bisa-bisa seharian teman-teman lihat banyak banget transaksi jual beli apa dapetin profit. Mungkin profitnya per kedalaman mungkin jualnya profitnya kecil, tapi kalau sehari transaksi lebih dari 50 kali, 40 kali, 30 kali atau 50 kali cari apa jual profit, ya jadi ujung-ujungnya banyak juga kan. Nah, terus selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui itu kita tetap harus kasih sanggahan atau disclaimer ke teman-teman. Jadi dalam trading itu kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Ini maksudnya apa? Misal contoh, saya kasih atau share ke teman-teman, saya bagi ini lewat WA, lewat grup atau apa, bulan ini profitnya anggap aja di 10%, anggap aja gitu. Itu nggak bisa dipatokan semua orang sama teman-teman profitnya. Karena yang mempengaruhi profit itu ada beberapa teman-teman, ada beberapa faktor. Satu, ya jelas modal. Modal lebih gede ya pasti berbanding lurus sama dia punya profit. Itu pertama. Yang kedua adalah kondisi market. Ketika teman-teman masuk, kondisi marketnya gimana? Kalau lagi cenderung naik terus ya profitnya bisa aja beda sama yang lain. Jadi kan misal modalnya mempengaruhi, misal pas masuknya kondisi market lagi naik terus, jadi saya profitnya lebih gede daripada saya punya. Pas misal saya bagiin 10% karena kondisi marketnya bolak-balik di harga tertentu, tapi pas teman-teman masuk di kondisi yang market jauh lebih kenceng naiknya, ya bisa aja profitnya jadi lebih gede gitu kan. Yang ketiga, tergantung juga dapat koinnya apa. Misalnya teman-teman dapat koin yang kebetulan lebih bergeliat, ya saja modalnya sama, tapi teman-teman dapat koin yang lebih bergeliat, ya saya profitnya juga berbeda gitu teman-teman. Jadi yang itu ya teman-teman, modal, momentum pas teman-teman masuk, kondisi marketnya gimana, dan juga tergantung koinnya juga gitu. Nah, habis itu yang kedua adalah volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi sekaligus resiko. Nah, jadi kan saya sempat ngomong tuh teman-teman, resiko di market spot itu hanya yang tadi floating loss, yang ketika kalau udah beli koinnya, misalkan saya dapat koin anggap aja Bitcoin atau Ethereum atau XRP yang lain-lain, itu habis beli harga turun, yang tadi dia kan kondisi lagi katanya minus minus berapa persen atau berapa USDT, itu selama teman-teman nggak jual kondisi minus, ya itu cuma sementara teman-teman. Ketika market balik naik, ya nanti minusnya berkurang sambil balik profit. Nah makanya yang tadi teman-teman balik lagi, kalau teman-teman pakai itu maksimalin fitur averagingnya, teman-teman kelebihannya udah nggak nunggu lebih lama dibanding cuma beli satu posisi diemin kondisi ya itu bakal lebih lama nunggunya karena semua tergantung kondisi marketnya. Yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Nah, jadi nanti dari kita juga ada kasih rekomendasi, teman-teman mau follow master boleh, tapi mau trading yang settingan khusus Bitcoin juga boleh, di mana di sana udah dikasih tahu minimal modal yang dibutuhkan berapa, karena itu adalah manajemen keuangan. Buat apa teman-teman? Buat pecahin dana kita yang tadi, buat dibagiin pas turun itu cicilnya berapa-berapa, averaging berapa-berapa, karena supaya apa? Averaging itu yang balik, supaya ketika market balik naik, teman-teman nggak nunggu lebih lama dibanding cuma beli satu kali posisi gitu teman-teman. Ya bisa dibilang dengan kata lain, ketahanan dana ketika turun teman-teman, ketika market lagi turun. Nah jadi itu disclaimernya atau sanggahannya. Terus kan teman-teman tahu nih, oke, nafta aman, gampang mudah dipakai karena ya orang aman juga bisa pakai. So yang ketiga tadi fiturnya benar-benar bagus, fitur tradingnya benar-benar bagus dan lengkap. Nah cara pakai gimana? Teman-teman tinggal minta aja link pendaftarannya sama pengundangnya masing-masing. Dan yang jelas IoTrade ini gratis teman-teman, nggak ada biaya sewa tahunan atau nggak ada biaya subscribe yang puluhan juta atau 20 juta ke atas sekali bayar mahal gitu kan teman-teman, sekali modal gede buat pakai suatu bantu. Tapi IoTrade ini gratis teman-teman, benar-benar gratis, nggak ada biaya subscribe atau sewa tahunan. Nah terus
Tapi teman-teman untuk bisa pakai Ayo Trade itu teman-teman butuh isi trading fee. Nah, tadi kan modal trading taruh di akun exchanger-nya masing-masing ya teman-teman, taruh di akun Binance atau Bitget ya teman-teman masing-masing, bukan dititip. Pokoknya teman-teman nanti bisa bikin akun Binance atau Bitget, teman-teman store modal tradingnya di sana. Tapi supaya bisa Ayo Trade bekerja, teman-teman juga butuh isi yang namanya USDT atau disebut sebagai trading fee minimal 10 USDT di wallet Ayo Trade teman-teman masing-masing juga. Teman-teman pas daftar nanti ada wallet ini kriptonya di akunnya teman-teman. Teman-teman isi minimal 10 USDT. Di situ baru Ayo Trade bisa bekerja buat bantuin teman-teman trading secara otomatis. Nah, dan trading fee ini buat apa? Setiap kali teman-teman profit itu ada pemotongan trading fee sebesar 20% dari profit. Nggak termasuk modal ya teman-teman, dari profitnya aja. Misal contoh saya modalnya 500 USDT, profit saya anggap aja $5, 5 USDT. Nah, yang dipotong adalah bukan 505 teman-teman, tapi 5 USDT-nya aja. Jadi 20% dari 5 USDT itu adalah 1 USDT. Nah, Kak, ini balik lagi ke aman teman-teman. Karena Ayo Trade nggak bisa potong USDT kita yang ada di Binance atau Bitget, makanya kita harus isi 10 USDT, minimal 10 USDT ini, atau teman-teman bisa isi 50 USDT, nanti dapat cashback 10%. Itu nanti dia potongnya dari sini teman-teman, dari yang teman-teman isi trading fee yang diisi di wallet kriptonya yang ada di akun Ayo Trade teman-teman masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah profit, sampai udah tinggal dikit, teman-teman tinggal isi lagi. Oke, kalau sampai trading fee ini udah mau habis, ya berarti teman-teman udah profit. Contoh, misalnya teman-teman isi trading fee 50 USDT. Kapan 50 USDT ini habis? Ketika profitnya teman-teman udah 250 USDT. Gitu kan. Berarti teman-teman selanjutnya tinggal tambah isi trading fee-nya lagi ini pakai profit ya teman-teman gitu. Nah, makanya ini yang benar-benar bagus teman-teman, karena kenapa ya, pakai teman-teman gratis cuma isi trading fee ini ya. Jadi ibarat teman-teman itu dikasih mobil gratis ya teman-teman, cuma apa, isi bensin. Atau misalnya teman-teman buka usaha, dipinjemin ruko gratis, teman-teman nggak usah bayar sewa, cuma bagi hasil aja gitu, 20% gitu teman-teman. Nah, ini kan benar-benar enak banget teman-teman, jadi punya alat yang canggih, fiturnya bagus, tapi gratis. Teman-teman tinggal ini sediain aja dana buat pembagian hasil ini, trading fee gitu teman-teman. Jadi yang pasti teman-teman jangan sampai trading fee ini habis. Kalau trading fee ini habis teman-teman nggak isi lagi, ya mogok Ayo Trade. Jadi teman-teman harus isi lagi kalau udah tinggal dikit. Oke, ini ada kata-kata yang bagus buat teman-teman. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Dan ini kata-kata dari Jack Ma, pendirinya Alibaba, di mana latar belakang dia dulu cuma seorang guru, bahkan pernah ngelamar di KFC, ditolak, tapi dia bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia dan orang terkaya di China. Karena apa? Karena dia duluan memulai teman-teman, di mana orang-orang dulu pada nggak yakin sama yang namanya belanja online, dia udah mulai duluan bikin Alibaba gitu. Dan sekarang kita lihat tuh, semuanya udah terbiasa sama belanja online. Padahal kalau kita bilang dulu, ya 10 tahun yang lalu, atau 12 tahun yang lalu, mungkin pada masih ragu-ragu, masih pada bilang, lebih suka langsung datang ke toko, bisa lihat barangnya, bisa ini. Tapi ujung-ujung apa? Sekarang semua lebih suka online. Suka dari rumah, klik, selesai gitu kan. Dia mulai dari sebelum semuanya, sebelum sampai kayak sekarang. Berarti kan bisa dibilang pionir teman-teman kan. Nah, makanya di sini yang pengen saya share ke teman-teman adalah kita sekarang ini lagi di momentum yang bagus teman-teman. Kripto itu ada yang namanya siklus 4 tahunan atau halving. Nah, jadi siklus ini baru dimulai di tahun ini teman-teman, di April 2024, di mana halving ini adalah pemotongan pembayaran Bitcoin ke orang yang suka nambang Bitcoin. Setiap kali ada pemotongan stok pembayaran ke orang yang nambah Bitcoin itu, harga Bitcoin itu bakal jadi makin mahal. Karena apa? Ya stoknya makin nggak baik teman-teman, karena pembayaran ke orang yang nambah itu makin dikit. Kita lagi momentumnya ke
buruan teman-teman. Buruan adalah market cenderung naik. Market cenderung naik, market kita cenderung naik, dan ini baru permulaannya teman-teman. Jadi kita semua punya kesempatan buat bisa ngikutin buruan ini pakai IoTrade teman-teman. Nah makanya teman-teman kalau udah dapat informasi ini, teman-teman tahu nih kita lagi di kesempatan dan momentum yang langka karena 4 tahun sekali teman-teman. Kalau teman-teman tarsok ya teman-teman harus tunggu 4 tahun lagi baru bisa dapetin momentum seperti ini lagi. Lama harus tunggu 4 tahun lagi teman-teman. Nah makanya kalau bisa dari sekarang kenapa enggak gitu teman-teman. Oke, paling itu sharing dari saya. Jadi kita sekarang bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan, langsung ya di chat ke saya teman-teman. Oke, ini udah penggunanya IoTrade. Pertanyaannya adalah mau lihat akumulasi profit, lihat di halaman mana ya? Ada di halaman trade, itu lihat tombol yang warna hijau, tulisannya summary, diklik itu aja, nanti bisa lihat itu akumulasi profitnya berapa, kelihatan juga trading fee yang terpotong berapa. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lebih ke perbandingan sih. Jadi kan tadi, oke, jadi perbandingan averaging dengan nggak pakai averaging. Mungkin pakai apa ya? Jadi sebenarnya sih gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman anggap aja, mungkin saya pakai istilahnya mungkin yang lebih gampang. Contohnya pakai beli emas batangan deh, yang lebih buat orang umum bisa ngerti. Jadi sebagai kripto ini dia sebutannya koin. Teman-teman kalau beli kripto itu udah pegang koin, teman-teman pegang koin. Jadi setiap kali turun teman-teman beli lagi ya teman-teman pegang koinnya makin baik. Tapi saya kasih contohnya berupa emas batangan dulu ya. Jadi supaya teman-teman bisa dapat gambaran. Jadi kalau misalnya contoh nih, pertama kali teman-teman beli emas batangan ketika waktu 1 gram harganya di 1 juta, kita ngomong gitu. Itu pas turun 1 gram tinggal 900.000, teman-teman beli lagi pakai 1 juta rupiah. Nah kali ini teman-teman udah pegang lebih dari berapa gram tuh, lebih dari 2 komaan gram, karena pas turun harganya teman-teman beli ya tetap pakai 1 juta, berarti teman-teman beli ya pegang emasnya lebih banyak dong. Bisa turun lagi, misalnya 1 gramnya 800.000, teman-teman beli lagi pakai 2 juta rupiah. Kali ini teman-teman makin banyak pegang emas batangannya. Nah, dan yang jelas harga emas batangan teman-teman itu udah bukan harga 1 juta, tapi di harga rata-rata. Anggapnya harga rata-rata di 900 ribuan, berarti cukup harga emasnya balik. Misal nih, harga emasnya lewatin 900 ribu berapa ya? 900 ribu, 20 ribu, 950 ribu, atau bahkan balik ke 1 juta, teman-teman profitnya udah jauh lebih banyak. Karena kenapa? Pertama, teman-teman pegang emas batangan lebih banyak, dan harga ya teman-teman, harga emasnya teman-teman bukan di 1 juta, tapi di harga rata-rata di 900 ribuan gitu teman-teman. Nah makanya inilah fungsi averaging gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman belinya misalnya contoh punya modal kayak tadi 4 juta, teman-teman beli di pas harga 1 juta, udah pas turunnya teman-teman cuma bisa diemin doang. Teman-teman tunggu sampai harga latin dari 1 juta, 1,1, 1,2 baru profit gitu kan. Sedangkan kalau teman-teman pecahin setiap kali turun beli, ya teman-teman nggak perlu nunggu mulai 1 juta itu buat bisa profit gitu teman-teman. Oke. Oke, ini ada pertanyaan teknis. Berapa maksimal follow master yang bisa dijalankan di IoTrade? Satu akun maksimal 5 apa sih? 5 follow master dan custom sih teman-teman. Nah, cuman infonya kita ini udah sempat up ke admin, infonya nanti bakal di-upgrade bisa lebih dari 5 sih teman-teman. Nanti kita bakal umumin kalau udah dikasih tahu
jadi bisa berapa. Oke, apakah ada notifikasi atau warning bila gas fee-nya atau trading fee-nya udah mau habis ya? Karena selama ini biasanya sebelum habis saya isi lagi, jadi belum belum tahu sih teman-teman bakal muncul nanti, tapi nanti akan kita coba tanyakan ke admin atau mungkin Pak Didi udah pernah nanya buat yang ini, apakah akan ada notifikasi atau warning ketika trading fee udah mau habis. Gimana Pak Alex? Iya, ini ada pertanyaan, kalau misalnya trading fee udah mau habis ada notifikasi ya gak? Karena selama ini sih saya belum habis, udah ngisi duluan lagi. Oke, coba nanti saya tanya ya. Hmm. Belum pernah nanya soalnya. Iya. Perbedaan BTC only sama yang medium risk. Sebab BTC only itu dibagi dari 3 kategori. BTC yang high risk atau medium sama yang low risk gitu. Jadi bukan BTC only sama medium risk beda, enggak, tapi itu perbedaan ketahanan dana settingan khusus di Bitcoin only. Jadi kalau medium risk ketahanannya itu kurang lebih bisa nahan turun hampir ya 27 sampai hampir 30%. Kalau yang low risk itu ketahanannya bisa sampai penurunan si Bitcoin sampai 38 sampai 40%. Kalau yang high risk ya sekitar ya di bawah 20% teman-teman ketahanannya. Nah, tapi kenapa kita itu ada sempat apa sih kayak ngumpul ketemu trader-trader profesional kayak ya kayak curhat lah gitu. Nah, karena kita udah lihat teman-teman, Bitcoin itu dari April yang dia sempat sampai ke harga 70 berapa ya, 73 ribuan, dan sampai ke akhir Juli itu penurunannya itu cuma total sekitar 30 persenan. Nah, cuma turunnya segitu dan nomor 30 persenan. Sedangkan kalau altcoin turunnya rata-rata 90% teman-teman. Karena gimana pun juga altcoin itu tetap ngikutin pergerakannya si Bitcoin. Bitcoin itu ada yang namanya Bitcoin dominance, teman, dominasi Bitcoin terhadap koin-koin yang lain. Makanya kalau pas lagi dominasi ya si Bitcoin ini lagi kuat, dia kalau turun dikit aja, altcoin turunnya lebih banyak. Nah, makanya disinilah kenapa kita jadi lihat, oh ternyata Bitcoin dari harga tertinggi 73.000 sampai kalau itu turun paling jauhnya turunnya cuma 30%an, makanya dibikinlah settingan khusus Bitcoin ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih tenang, itu settingan Bitcoin ini bakal benar-benar bisa ngebantu teman-teman, dan teman-teman bakal lebih tenang juga kok. Karena sebenarnya si Bitcoin itu turun sampai 30% itu nggak cuma turun tek 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 gitu, nggak, dia sempat bolak-balik juga teman-teman, sempat bolak-balik membal, jadi masih ada kesempatan kita dia lagi turun gitu, masih bisa dapat profit gitu. Tapi ya karena kita sekarang udah bentar lagi menuju bulan, ETH Bitcoin ini juga bagus kok teman-teman, dan kan sekarang lagi turun nih. Nanti pas membalik teman-teman bakal lihat deh. Gimana pun juga bakal Bitcoin duluan yang naik. Nah, Bitcoin bakal dia duluan naik baru diikutin koin-koin lain gitu kan. Jadi ya kenapa nggak kita trading di koin bapaknya semua kripto gitu. Nah, mungkin Pak Didi bisa kasih tambahan mengenai ini kelebihan dari settingan Bitcoin only ini. Oke, uh, semangat teman-teman. Jadi begini, kalau kita lihat chart Bitcoin, Pak Alex bisa tolong buka Pak Alex Iya, Bos. Sebentar. chart Bitcoin, Sebentar. Trading. buka di Monthly aja, di Binance.
Dinaikin dikit, Pak Alex. Iya, iya, iya. Dikasih tanda Pak Alex yang di harga 15.500. Yang di paling bawah tuh. Oh, 15.000. Iya. 15.500 itu adalah harga Bitcoin di tahun 2022 akhir. Oke lah ya. Teman-teman bisa lihat lah ya, di harga yang paling bawah ini, Bitcoin 15.500 di tahun 2022 akhir, lalu 2023 Januari terbang pelan-pelan sampai ke harga sekarang. Nah, sejak dari harga 15.500 sampai sekarang, Bitcoin itu nggak pernah koreksi di bawah 33%. Artinya begini, kalau kita bikin settingan averaging dan grid penurunan 30% aja, itu udah sangat aman. Makanya kita selalu menganjurkan kalau mau trading aman, ya di Bitcoin. Iya. Dan kita sudah punya settingan ini. Artinya dengan modal 200 sudah bisa di medium risk, penurunan 30%. Jadi kalau dia turun-turun, anggap gini deh, dari 73.000 turun ke 49.000 itu kan 33%. Kemarin kalau kejadian aja, kita memakai settingan medium risk, lalu kan dia mantul tuh di 60 ribuan, itu kan udah take profit. Jadi ini benar-benar dahsyat. Begitu. Nah ini kata yang bulan ya. Kalau kita jadiin yang per jam sebenarnya kalau jam sih, apa? sebenarnya sih perjalanan turunnya juga nggak benar-benar turun gitu doang sih, sempat ada membal-membal juga. Jadi ya nggak nunggu sampai gimana juga, mana sih mundurin. Tuh, misal contoh kayak gini tuh teman-teman. Yang 70.000 ke segini dia membalnya jauh banget tuh, sampai 62.000 di sini juga 65 sampai sini 52 dia sempat balik lagi ke 60.000. Jadi sebenarnya kayak gini aja kalau dicicil ke bawah ya di sini udah bisa kejual, apa yang kayak gini teman-teman, cicil di sini udah kejual gitu teman-teman. Salah. Oh ya Pak Alex, jadi ada teman saya yang sekarang ikut Zoom, dia ada nitip pertanyaan. Mereka pengen dijelaskan apa itu order block. Oke. Nah kebetulan trader kita Pak Zen sudah ada. Biar Pak Zen yang menjelaskan apa itu order block supaya kita sama-sama paham. Bentar, saya kasih akses ke Pak Zen. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Zen. Kebetulan memang Pak Zen ini trader profesional nih teman-teman. Jadi biar Pak Zen yang jelasin order block itu seperti apa gitu teman-teman. Oke, jelas suara Pak Alex? Ya, jelas. Oke teman-teman, ya ini menarik ya. Nyimak di di grup kemarin ada yang bahas yang pakai katanya ada bot yang pakai order block gitu ya. Nah, iya betul. Jadi gini teman-teman, langsung saya ini aja ya, tak kasih lihat di chartnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini sebagai edukasi saja bahwa kalau misalkan ditawarin atau mungkin ya ada penawaran tentang bot yang bilangnya itu bisa eksekusinya itu ada menggunakan order block, terus fair value gap, sama konfirmasinya pakai structure market ya. Itu jadi gini, order block itu saya pakai bahasa yang umum, yang awam aja ya, jadi mudah dipaham. Order block itu tuh adalah tempat di mana itu trader atau investor itu menaruh
bid order ya. Jadi entah itu jual ataupun beli, itu order block. Jadi kalau lihat di market, contohnya ini di market Bitcoin, saya gunakan time frame 4 jam ya supaya mudah. Contohnya mungkin dari sini ya. Dari sini bisa, ini waktu penurunan. Contoh order block yang jadi struktur pertama, struktur market gini. Kan struktur market itu konfirmasi menentukan kalau yang trading di future itu menentukan mau open buy atau open short ya. Jadi long atau short. Kalau di future kan ada dua arah ya. Jadi kalau turun ya short, kalau naik ya long. Nah, yang namanya struktur market itu tuh untuk menentukan mau ambil posisi mana. Jadi nggak bakalan ada trader yang ambil posisi dua-duanya, artinya dua arah. Artinya ada short sama long langsung barengan. Biasanya kan kalau bot seperti itu ya, tapi itu pasti akan nggak akan efektif dan suatu saat itu akan kena juga karena ya naik naik kena turun kena gitu. Nah, struktur market itu tuh secara simpel seperti ini. Contohnya misalkan ini harga terendah sebelumnya, ini ke break. Nah, ini artinya udah break ya. Artinya marketnya udah ke break. Jadi ketika ini harga terendahnya ke break, dia otomatis kemungkinan besar ini tetap prediksi ya, tapi tidak bisa 100%. Cuma ini di atas 90% tepat. Ketika di break, ini ya meskipun dia naik, dia akan turun lagi. Seperti itu. Nah, yang dinamakan order block itu contohnya itu seperti ini. Ini yang time frame 4 jam ya. Jadi di sini order block itu adalah candle terakhir sebelum terjadinya penurunan atau kenaikan. Nah, contoh misalkan ini yang paling paling gampang nih. Nah, kalau yang saya pelajari dari yang yang bot yang yang didiskusikan di grup tadi, itu seharusnya ketika ini ada order block, terus dia di situ dibilang tadi apa ya, fair value gap ya. Ada order block, fair value gap itu adalah eh, ketidakseimbangan harga antara candle pertama dan candle ketiga. Jadi contohnya ini, kalau di sini ya, ini bisa dibilang ini di sini order blocknya. Jadi candle satu ini naik naik impulsif, candle 2, candle 3. Nah, ini jarak inilah yang dinamakan fair value gap atau FVG ya. Biasanya di ini FVG, fair value gap gitu ya. Nah, ketika terjadi seperti ini untuk memanfaatkan ininya itu bukan langsung di situ eksekusi beli di sini misalkan. Oh, ini udah terjadi gini langsung beli di sini. Nah, kalau di sini udah dipucuk. Tapi kalau yang trader menggunakan teknik smart money, dia akan menunggu harga kembali ke area sini. Nah, terbukti ketika harga koreksi ke area sini nih, di sini bisa dilihat. Nah, ini itu langsung mantul dia naik ya. Sorry. Nah, inilah yang dinamakan order block. Jadi di sini ada order block. Nah, ketika terjadi order block yang diteruskan atau ada order block, ada fair value gap dan posisinya trennya sedang naik, maka disinilah area order untuk open buy kalau di future market. Nah, kalau ada bot yang bisa membaca seperti ini, dia harusnya itu eksekusinya dia bukan pakai market order, tapi dia akan pakai pending order. Jadi ketika ini terjadi, order block ini terjadi, maka si bot ini akan melakukan pending order di area sini. Itu ya. Jadi di situ apa? Udah ada pending ordernya. Pending order itu istilahnya kalau di market itu kan kita bisa menentukan nih mau beli di harga berapa, di setting misalkan mau beli harga Bitcoin di harga 60.000. Kita tinggal ngebit order aja di harga 60.000. Nanti ketika terjadi Bitcoinnya harganya nyentuh 60.000 itu baru eksekusi. Nah, inilah kalau menggunakan order block ini. Nah, tapi faktanya kalau saya lihat nggak ada bot yang bisa membaca seperti ini karena semua bot itu menggunakan eksekusinya itu pakai market order. Jadi bagaimana bisa tahu kalau itu order block udah di sini ada order block terus langsung market order, market order itu artinya ada order block langsung beli. Nah, otomatis dia belinya pasti udah di atas.
pasti udah di atasnya, nggak mungkin di area order block. Nah, meskipun di area order block mungkin kebetulan. Nah, lebih parahnya lagi, order block itu ada area untuk jual dan juga ada area untuk beli. Nah, lebih parahnya ketika masuknya di order block untuk jual. Contohnya misalkan ini. Ini kan time frame besar ya supaya gampang ininya. Ini juga order block nih. Ini order block terus dibarengi dengan fair value gap. Fair value gap itu antara candle 1, 2, 3. Ini tuh ada jarak. Jaraknya kecil ya. Dan teman-teman perhatikan di sini, saya gedekan lagi. Dia turun, terus sempat naik impulsif. Dia naiknya itu hanya masuk ke area fair value gap di sini. Fair value gap itu antara di sini ya. Jadi pucuk pertama sama pucuk ketiga ya. Ini pertama, ketiga. Ketika masuk ke area fair value gap, dia ke reject. Terus sempat naik lagi, ke reject lagi. Inilah namanya eh, apa? Konfirmasi bahwa market akan berbalik arah, trennya menjadi turun. Sampai nanti ditemukan konfirmasi kalau trennya naik lagi. Kalau di sini ini, di sini itu juga bisa dibilang order block. Cuman order block itu kalau yang clean, kalau yang bagus itu yang nggak ada wicknya, wicknya itu nggak panjang. Nah, contoh misalkan ini, ya, ini juga bisa nih. Nah, ini order block juga. Order block ini order block untuk sell short ya. Jadi candle terakhir ini kan turun nih. Nah, di sini kan sempat sideways kan. Dia akumulasi di sini candle terakhir sebelum terjadi penurunan. Nah, di sini setelah ada order block ini biasanya turunnya itu langsung impulsif. Entah itu turun atau naik itu biasanya langsung impulsif, langsung bahasanya langsung longsor gitu ya. Kalau naik ya langsung terbang gitu. Nah, ini ketika dia menyentuh ke area sini kok biasanya nih pergerakan gini nih. Jadi supaya nggak terlalu takut banget nih ya. Misalkan turun, misalkan contoh ini kan turun misalkan gini ya. Nah, dia akan ngetes ke area order block di atas, yang area order block atau kalau area order block atas itu istilah lainnya resisten ya. Nah, ketika dia tembus, nah itu biasanya kalau yang trader di future dia nggak langsung open posisi di situ, tapi dia akan nunggu dia retest lagi ke area order blocknya. Nah, ketika dia nggak tembus ke bawah, nah dia otomatis akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan ini fake out tuh, bahasanya kan fake out ya. Dia kelihatan tembus tapi dia cuma wick doang, habis itu dia turun lagi. Seperti itu. Nah, inilah gambaran-gambaran order block dan ini itu eh, menurut pemahaman saya dan pengamatan saya dengan bot-bot yang ada sekarang ini tidak mungkin dilakukan di bot itu. Kalau misalkan ada bot yang bisa menjalankan order block dengan diiringi yang fair value gap, karena yang namanya order block diiringi fair value gap, konfirmasinya pakai structure market, wah itu udah paling top. Kalau memang misalkan ada begitu itu mungkin botnya ratusan juta, mungkin banyak yang mau gitu. Gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman, order block itu kesimpulannya, order block itu ada order block di atas, ada order block di bawah. Nah, kalau sampai saat ini menurut saya pribadi itu nggak ada bot yang bisa membaca itu dengan akurat, itu nggak ada. Karena yang namanya bot itu eh, eksekusinya pakai market order. Nah, buat teman-teman gimana kalau misalkan ditawarin sebuah bot yang ini tekniknya menggunakan ini nih smart money concept, pakai ini di order block ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat aja, coba aja lihat yang bot yang sedang jalan atau trading yang sedang jalan, lihat aja misalkan di koin apa dia belinya di harga berapa, dan nanti teman-teman tinggal lihat di market seperti ini. Misalkan di situ menggunakan time frame-nya 15 menit. Nah, ganti aja time frame-nya jadi 15 menit. Nanti lihatlah ininya. Lihat apa namanya? eh Dia misalkan belinya misalkan di pucuk ya. Nah, misalkan beli Bitcoin di harga 61.000 di tanggal sekian. Lihat aja misalkan beli di sini, oh ini berarti order block atas, koin itu untuk beli gitu. Jadi gitu. Kalau misalkan dia belinya posisinya benar terus, artinya dari 10 dia
yang benar 7 aja, nah itu udah valid, berarti memang bot itu menggunakan teknik seperti itu. Tapi kalau misalkan yang benar paling cuma 1, nah itu berarti kebetulan gitu ya teman-teman. Jadi gitu aja Pak Alek ya untuk sharing dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti bisa untuk yang lain-lain nanti bisa ditanyakan lagi. Silakan. Terima kasih. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya nggak 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 terbukti ya kalau bot yang ya nggak enak sebut mereknya, pokoknya bot yang depannya B bilang bisa baca di order block karena Bro Jan udah ngelakuin riset juga gitu ya, karena emang banyak nggak terbukti apa market, oh kan dia pakainya market juga bukan pending atau limit kan, yang booking harga pakainya market, berarti ya beli saat itu juga ya sering belinya di atas order block gitu ya, bahkan sering masuknya apa kebelinya itu harganya di atas gitu kan. Oke. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Jadi tertarik buat nanya yang soal ini sih. Tanyanya masih yang mengenai order block. Ini dia lebih nanyanya, biasanya indikator-indikator itu kan terjadi apa? Maksudnya terjadi setelah lilin atau market bergerak. Jadi bisa dibilang ini cuma kayak pernyataan sih. Jadi dia minta pendapat Brojen bener gak? Jadi bisa dibilang order block ini lebih cocok buat orang yang manual gitu. Gitu. Soalnya kata-katanya agak kurang rapi. Jadi kurang lebih pernyataannya kayak gini. Setahu dia indikator itu lilin-lilin dan lain-lain itu terbentuk setelah market bergerak gitu, atau setelahnya, pokoknya market udah terjadi baru terbentuk. Jadi ya untuk order block ini biasanya orang sering pantau secara manual dan dia nentuin mau belinya di harga berapa, dan ya kalau kena gitu. Apakah itu benar ya, nanya gitu sih. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau smart money concept, artinya menggunakan teknik trading smart money concept. Ini saya ulang sedikit lagi. Makanya tadi saya bilang ketika menggunakan teknik ini, dia nggak akan menggunakan market order. Dia akan menggunakan limit order atau pending order. Artinya ketika terjadi satu order block yang potensial, artinya yang bagus, order potensial yang tadi yang saya bilang itu. Jadi ada order block diiringi dengan fair value gap, terus di situ trennya itu konfirmasinya pakai market structure. Nah, biasanya itu ini ketika di situ misalkan gini, kalau smart money itu pasti gini. Dia ada trader harian, ada trader mingguan, ada trader yang jangka panjang. Ini misalkan tradernya trader yang harian ya, ada sehari close gitu kan. Nah, dia biasanya akan menggunakan paling enggak itu time frame-nya 4 jam untuk mencari order block itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan ini yang area order block ini. Ini kan time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam ini dia terjadi kan ini. Kalau kita lihat di sini, dia terjadi di tanggal 19 Juli 2024. Nah, sedangkan di sininya area ordernya kena ini di tanggal 25 Juli 2024. Jadi artinya ketika satu order block ini terjadi, ya benar. Yang namanya lilin-lilin terjadi ada terbentuk karena market sudah terjadi. Makanya di sini dibilang tekniknya smart money concept itu. Nah, ini ketika terjadi seperti ini, artinya ada order block terus diiringi dengan fair value gap. Nah, itu dia akan mencari titik entry-nya di area order block. Makanya dia akan ditandailah di area sini. Nah, nanti ketika harganya naik, terus dia kembali koreksi ke area sini.
Nah, inilah baru menentukan jualnya, menentukan actionnya atau beli atau jual ya. Kalau ini berarti beli ya. Artinya di sini akan ada open long lah bahasanya gitu kalau di voucher. Nah, ini pun ketika kok area order block ini kan naik nih. Area order block ini kok di break nih. Ini kan kalau lihat di sini, ini candle yang merah ini kan ada candle panjang, dia close-nya tuh di bawah area order block. Nah, ini artinya di sini tuh udah tanda-tanda kalau trennya tuh udah berbalik arah. Artinya dia akan melanjutkan penurunan lagi. Ini kan area order block-nya kan ini di sini ya. Jadi ini break. Ini artinya ini valid bahwa ini harga terendah sebelumnya atau istilahnya ada lower low gitu kan. Nah, ketika ini area order block ini di break nih dengan candle yang panjang nah inilah konfirmasi untuk tren balik arah. Nah, ketika ini terjadi, trader menggunakan smart money konsep ini, dia nggak akan langsung entry di sini, tapi dia akan nunggu di area fair value gap order blocknya nih, di order block atau di fair value gap ini. Karena di sini ada fair value gap, maka trader-trader yang menggunakan smart money konsep ini, dia akan menunggunya ketika berbalik ke sini, dia di sini akan sell short. Nah, dengan itu hasilnya akan lebih maksimal. Terbukti ketika sini dia balik lagi ke sini pun dia masih turun lagi. Nah, biasanya ketika misalkan ada area order ini kan area order nih. Nah, dia pasti akan pasang SL-nya di atas misalkan ini yang tinggi sebelumnya. Jadi ketika ini kok tembus ke sini artinya sorry, harganya kok ternyata contohnya misalkan pergerakannya gini ya. Ini turun, ini di sini ke reject, tapi tembus ke atas. Nah, ini analisanya udah invalid, artinya udah nggak bisa dipakai gitu. Makanya ketika sudah melewati ini dia akan sell short. Sama aja misalkan posisinya di sini beli di sini atau mungkin beli di sini di hold terus. Nah, kok sudah terjadi break seperti ini ya di sini harusnya di close. Nggak, kalau ditahan lagi ya itu artinya ya investor bukan trader. Jadi gitu. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya Pak Alek, ya benar untuk lilin-lilin ini terjadi karena sesuatu yang sudah terjadi di market, makanya dengan adanya terjadinya sebuah lilin atau candle-candle ini yang di situ dibilang order block, fair value gap. Nah, ini dimanfaatkan momen ini itu untuk entry para para big yang pemegang big money bahasanya ya, para whale gitu. Nah, kalau para whale ini para investor teman-teman perhatikan aja nih, misalkan nih kita contoh ini sedikit lagi ya, misalkan nih di sini nih kita lihat di sini Bitcoin ini pergerakan Bitcoin 1 hari ya. Kita lihat nih, ini di sini banyak sekali terjadi fair value gap nih. Jadi ada gap-gap di sini ya. Gap fair value gap itu istilahnya seperti tadi ya, pokoknya antara lilin satu dengan ketiga ini nggak ada gap yang nggak ketutup ini, kan nggak ketutup wicknya. Nah, ini kan langsung impulsif nih. Nah, kalau orang yang FOMO, dia akan ketika terjadi begini dia langsung akan beli di sini kan ya. Ya masih bisa cuan tapi cuannya nggak maksimal. Nah, kalau teman perhatikan, nih lihat nih. Ini di sini turun drastis ini waktu itu yang turun 30% nih. Ini di sini. Ini kalau teman-teman tengok ke sebelah sini, inilah di area akumulasi atau di area order blocknya. Ya kan? Nah, di area order blocknya ini dia nyentuh tapi nggak tembus, justru dia langsung impulsif, dia pasti akan naik, akan melanjutkan kenaikannya lagi. Dan di Bitcoin juga mencoba untuk ini kalau kita ini ya. Nah, ketika terjadi turun lagi, nah di sini kan ini lihat nih. Nah, kita lihat ya di saya hapus dulu nih. Nah, ini lihat nih. Ini tadi kayak kita tandain ya, order block juga. Ini fair value ke order block bawah, dia nggak berhasil tembus, mantul, dia ke order block atas, di sini reject, ke sini lagi, nyentuh area fair value gap di sini kan, fair value gap ada ketutup, nah dia mantul lagi, otomatis naik. Nah, ketika dia naik sini nih, kalau kita lihat pergerakan kemarin, ini di sini memang tembus, tapi di sini juga masih ada area order block lagi. Gitu. Nah, ini itu ketika harga tertinggi sebelumnya kok nggak ke break.
Nah, itu berarti belum valid kalau akan naik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan baru nge-break sini nih. Nah, kalau kita lihat di sini pergerakan sekarang ini dia lagi mencari eh, lower low lagi ya. Ini kalau misalkan kok amit-amit Bitcoin sampai turun di bawah 48, misalkan nih turun ke sini nih. Nah, ini ada kemungkinan besar ini akan lanjut turun ke bawah lagi. Tapi selama ini nggak ke break, artinya cuman rank di area sini aja, itu masih koreksi yang wajar gitu ya Pak Alex. Jadi gitu ya Pak Alex. Oke, Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. oke, berarti pernyataannya tadi bisa dibilang valid ya teman-teman. Intinya order block ini ya bisa dibilang lebih cocok buat orang, bukan lebih cocok sih, emang manual, perlu dipakai buat yang manual karena ya berubah-berubah terus teman-teman, berubah-berubah terus ya tergantung kondisi pergerakan, dan juga emang benar itu semua terjadi dari market yang sudah terbentuk gitu. Oke, kalau ini buat pengetahuan umum teman-teman aja, lilin-lilin itu yang tadi merah hijau dan indikator tambahan lainnya semua terbentuk dari market yang sudah terjadi teman-teman. Jadi kalau orang yang prediksi-prediksi ya sesuai namanya prediksi gitu teman-teman, ada kemungkinan melesetnya gitu. Nah, oke, ini ada pertanyaan, apakah itu sama dengan support dan resistance yang soal order block itu? Mungkin Pak Zen bisa kasih penjelasan aja. Oh iya, jadi kurang lebih istilahnya sebenarnya hampir sama, cuman order block ini ada di support, ada di resisten. Pokoknya cara bahasa awamnya gini, order block ini candle terakhir sebelum dia terjadi kenaikan yang impulsif, Hmm. gitu ya. Kalau order block yang di resisten, artinya candle terakhir sebelum dia terjadi penurunan yang impulsif. Nah, Hmm. order block yang potensial, artinya potensial itu ketika terjadi order block yang potensial, itu kemungkinan besar di atas 90% itu market akan kembali ke situ dan mantul lebih tinggi lagi. Itu ketika ada order block dibarengi dengan fair value gap tadi. Jadi order block nih, tapi naiknya langsung impulsif nih. Jadi nggak cuman sedikit doang. Nah, ini saya lagi cek tadi cek market, ini menarik nih ya. Saya kasih share lagi supaya lebih paham ya. Ini persis apa yang kita lagi bahas sekarang ini terjadi di market. Nih ya, ini kalau kita lihat di sini area order block ini kan sama ya, ya kurang lebih sama itu dengan area support resisten. Nah kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ada order block juga. Cuman order block ini itu sebenarnya nggak terlalu potensial karena apa? Karena di sini nggak ada fair value gap. Artinya ini candle terakhir ini kan langsung naik impulsif nih. Nah, tapi candle selanjutnya dia udah ngetes ke order blocknya lagi, mantul lagi. Tapi ini tetap valid sebagai order block. Nah, di atas juga ada nih. Ini juga ada eh, area order blocknya di sini. Kalau kita ini di sini ya. Oh, ini berarti order blocknya masih di atas lagi nih. Masih di atasnya lagi. Ini ya, harusnya kalau yang valid itu order blocknya ada di sini. Ada di lebih di atas lagi. Nah, di sini ada fair value gap ini kayak gini nih. Ketika ada fair value gap seperti ini kemungkinan besar di atas 90% ini akan ketutup. Nah, ini biasanya gini nih. Nah, ini kan di area di sini kan mantul ya. Nah, di sini kenaikannya impulsif nih. Ini teman-teman nanti bisa lihat sampai mungkin yang mau mantengin di market ya. Teman-teman bisa lihat nih, candle selanjutnya dia ketika mungkin ini nanti misalkan ini kan 15 menit ya. Ini yang 15 menit. Misalkan di sini terjadi fair value gap begini, ini biasanya pergerakannya itu akan seperti ini. Ini kayak gini, misalkan ini candle kedua ya, candle kedua misalkan impulsif. Nah, dia misalkan ngeritest ke area order block ini ya, di sini terjadilah order block ya. Jadi yang ini hapus dulu. Nah, ini akan jadi calon order block nih. Nah, ini tinggal nunggu close-nya mana gitu. Nah, kalau order block di bawah itu ya kata lainnya itu support, order block di atas itu kata lainnya resisten. Nah, order block ini yaitu jadi
harus yang impulsif ini. Nah, teman-teman nanti lihat aja, nanti mungkin bisa diskusi di grup juga, karena ini belum belum close kan. Ya inilah, ini terjadi error block ini terjadi seperti ini. Ini ketika ini nanti close di atas dan langsung lanjut naik lagi. Nah, inilah yang dinamakan terjadi order block yang dibarengi dengan fair value gap. Maka kalau misalkan botnya langsung beli, misalkan ada bot kok langsung beli, misalkan ini udah terjadi lah nanti ini langsung beli karena udah ada order block nih. Nah, ini namanya bukan yang seperti smart money concept. Kalau smart money concept, ini ketika terjadi seperti ini, nah maka akan nunggu di area ketika harga Bitcoin menyentuh area sini lagi dan dia itu tidak jebol. Nah, disitulah dia akan beli gitu. Jadi gitu ya penjelasannya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman lihat aja nih. Ini sedang terjadi pas banget ya. Jadi kita punya contoh secara langsung yang live. Nah, inilah terjadi order block ini, order block. Nah, nanti ini tinggal tunggu close-nya gitu. Itu ya Pak Alek. Menarik ini Pak Alek. Oke, ya Terima menarik. kasih, terima kasih. Berarti pernyataan dari dia benar karena kan dari kemarin-kemarin ini kan tadi kan dari Brojan ada tarik tuh kapan terjadi order block dan itu terjadi ya karena udah berapa hari ini order blocknya baru kebentuk gitu. Nah tapi ternyata dia bilang ya dari kemarin ada pembelian sana sini di harga tertentu di atas dan turun ya berarti sebenarnya ya nggak benar-benar ikutin apa sih nggak benar-benar baca order block atau smart money concept berarti ya berarti nggak valid gitu beneran ya. Ya, jadi gitu ya Pak Alex. Jadi Oke. pokoknya sampai saat ini kalau misalkan ada tunjukkan ke saya atau di grup nggak apa-apa, ada bilang bot pakai teknik seperti itu, wah mau saya pakai apa yang benar-benar valid ya. Karena mempelajari itu susah loh dan juga untuk apa namanya untuk benar-benar menemukan itu nggak coba lihat di market ya time frame 15 menit pun itu nggak pasti sehari nemu sehari ini ada order block yang gitu besokannya ada lagi itu nggak bisa seminggu sekali bisa mungkin seminggu 2 kali gitu itu kalau bot untuk kayak gitu kan ya nggak efektif gitu ya gitu ya Oke, Pak. oke. Siap, siap, mantap. Terima kasih untuk sharingnya, Bro Zian. Jadi, pernyataan dari yang tadi bener ya, teman intinya. Karena kebetulan yang nanya ini dia mungkin lumayan ngerti soal order book dan ngeliat juga eh, kok kayaknya nggak sesuai gitu. Nah, makanya lewat penjelasan dari Pak Zian tadi, jadi teman-teman udah ngerti. Jadi ya nggak ada bot yang benar bisa baca order block gitu teman-teman. Karena ngapal kan kebukti tuh karena dari pernyataan yang nanya tadi ya ngomong karena ya berapa hari tetap pembelian-pembelian di mana ya harganya di atas masih beli-beli juga gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, berhubung waktu juga udah pukul 8.56 8.56 malam, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Saya kasih satu pertanyaan terakhir minta. Pak Alek, itu ada Ya, pertanyaan Pak. Saya bacain ya, boleh ya? ya boleh. Tanpa mengabaikan probabilitas untuk raih cuan 10 juta rupiah per bulan, pakai bot IoTrade kira-kira berapakah modal atau depositnya? Hmm. Em, kalau apa? Tadi modalnya berapa? Oh, maksudnya profitnya 10 Gini, juta. untuk profit 10 juta per bulan itu butuh modal berapa? Sebab kalau untuk profit itu yang benar kan nggak bisa kayak kita kasih fix nih. Pasti bisa 10 juta per bulan. Cuman ya kalau kita anggap aja ketika buruan nih. Ketika buruan bisa 10% atau lebih. Ya kalau 10% dari modal ya berarti modalnya profitnya 10 juta berarti modalnya 100 juta kalau profitnya 10%. Tapi kalau lagi berbulan pengalaman sih dari yang sebelumnya teman-teman ya itu profitnya bisa di atas 10% teman-teman per bulan. Tapi pas bulan kalau misalnya lagi pas sideways lagi market pelan ya bisa aja profitnya jadi di 3% sampai di bawah 10%, misalnya 3 sampai 7% apa gitu bisa juga teman-teman. Jadi semua tergantung kondisi market teman. Jadi nggak ada yang bisa kasih bener-bener fix pasti teman-teman. Pak Alex, saya sedikit tambahin ya Pak Alex. Hmm. Tapi saya punya keyakinan loh.
Kalau kita tradingnya di Bitcoin only, menggunakan medium risk, 1 bulan 8 sampai 10, 11, 12% tuh harusnya dapat. Saya pernah hitung iseng gitu. Ada satu tim saya kok, dia udah coba dari awal Agustus, 9% dapat. Artinya kalau Bapak mau 10 juta, yang paling umum sih 100 juta bisa banget. Artinya kan 100 juta kalau profit 10% artinya 10 juta. Begitu, Pak. Saya tambahin sedikit, Pak Alek. Iya, boleh. Siap. Jadi ini, di sepengalaman saya selama trading di kripto dan juga di forex, itu hal tersulit bagi trader itu adalah untuk memanage emosional kita. Itu hal tersulit. Nah, makanya dengan ini, logikanya seperti ini nih. Market itu sudah artinya semua orang bisa melihat, history juga semua orang juga bisa baca, dan juga informasi itu sudah banyak sekali disampaikan. Tapi faktanya itu enggak, artinya mungkin dari semua orang yang terjun di kripto itu, mungkin hanya berapa persen yang berhasil mencapai mungkin profit cuan yang banyak ketika terjadi bull run. Itu karena apa? Itu karena emosional. Jadi contohnya misalkan masuk pertengahan bulan kemarin. Nah, itu mungkin di awal bulan, akhir bulan ya, sebelum terjadi koreksi yang ini kan kemarin turun karena ada isu perang ya, memang terjadi perang lagi ya. Itu mungkin udah cuan ya. Nah, turun nih, koreksi. Nah, tapi karena nggak paham di market lah, kok ini jadi turun. Nah, ini dulu lah, tak cut loss dulu, nanti masuk lagi kalau udah stabil. Ini yang salah. Karena yang namanya trading menggunakan bot ini jangan libatkan emosionalnya. Jadi ketika sudah menentukan di awal nih mau medium risk, mau high risk, mau low risk, itu ketika sudah tentukan itu, tinggal tunggu hasilnya. Misalkan targetnya, misalkan lihat nih nanti average-nya nih di 1 bulan nih per minggu ini kira-kira bisa berapa persen. Average misalkan ditunggu sampai 3 bulan nih, average per bulannya berapa persen. Ini yang baru nanti akan mencapai target di awal. Tapi kalau misalkan baru ngelihat floating berapa persen lah, mungkin 10%, 20%, itu kok udah cut loss dulu aja lah, nanti masuk lagi kalau udah di bawah. Iya, kalau menemu di bawah gitu. Tapi biasanya yang seperti ini biasanya enggak gitu. Jadi itulah, jangan libatkan emosional, tapi tentukan targetnya. Artinya profile trading teman-teman nih tentukan di awal. Udah menentukan untuk trading dengan ayo trade nih dengan modal sekian, tentukan dulu nih mau menggunakan teknik trading seperti apa. Makanya teknik trading di sini yang dimaksud itu profil teman-teman ini bagaimana nih ketika ngelihat floating itu kira-kira bisa santai nggak, atau mungkin aku nggak mau ngelihat floating yang terlalu dalam, yang terlalu lama. Nah, berarti pakainya misalkan medium atau low risk. Tapi kalau misalkan memang udah aku yakin nih, udah pokoknya aku mau masuk ke kripto nanti sampai misalkan akhir tahun depan, sampai pertengahan tahun depan, nanti baru akan saya tentukan mau masih dilanjut atau mungkin mau di stop dulu tradingnya. Nah, kalau udah model seperti itu pakai high risk pun kalau menurut saya itu udah oke untuk saat ini gitu. Jadi kalau ngelihat floating masih takut, masih aduh ini nanti kalau turun lagi gimana? Ini nanti kalau duitnya habis gimana ini? Apalagi ini tradingnya di spot market bukan di future ya. Nah, kalau masih ada di perasaan itu masih ada perasaan seperti itu ya lebih baik pakai yang medium atau yang pakai yang low risk gitu. Jadi kalau lo floating ya udahlah. Ini namanya juga di spot market, floating juga nggak bakalan kena habis duitnya. Apalagi kalau kata Pak Didi tadi ambil tradingnya di Bitcoin. Itu Pak Alex. Terima kasih. Tuh, setuju banget. Jadi yang sebenarnya teman-teman yang awam juga boleh kok pakai settingan khusus Bitcoin ini. Karena baik lagi teman-teman, kalau teman-teman masih belum terbiasa sama fluktuatifnya kripto, kita rekomen pakai settingan khusus Bitcoin. Karena baik lagi yang tadi yang pernah dijelasin di awal yang mengenai settingan Bitcoin, karena yang tadi Bitcoin kalau kita lihat dari dia
sempat ke harga 73.000 dan turun, kan dia turun paling jauhnya itu di sekitar bulan Juli teman-teman, dan itu masih cuma sebentar lang sentuh ke 40 berapa ribu dan langsung membal naik lagi jauh. Dia nggak sampai ke bawah-bawah banget. Nah, sedangkan kalau kita yang di tahun lalu, yang tadi ada di sesi 4 Didian, tahun lalu Bitcoin itu sempat ada di 2022, berarti 2 tahun lalu. Sempat sampai ke 15.500-an, dan benar doang juga jebret sedih mulai naik lagi gitu kan. Tapi buktinya sampai sekarang nggak ada turun sampai sejauh itu teman-teman. Nah, makanya settingan Bitcoin ini bercocok banget buat teman-teman yang awam atau yang masih belum terbiasa sama market crypto, bisa dibilang yang belum terbiasa lihat agresif ya, pas lagi agresifnya kayak gimana gitu teman-teman. Atau misal teman-teman masih juga belum terbiasa market floating ya, settingan khusus Bitcoin ini cocok banget kok buat teman-teman. Karena gimana pun ya, balik lagi, Bitcoin itu koin pertama kripto, koin ya yang bisa bapaknya semua koin ngikutin dia. Ada yang namanya Bitcoin dominance, dominasinya Bitcoin. Bitcoin ini dia kalau dia bergerak selama dia punya dominasinya kuat, ya altcoin bakal gerak. Ya Bitcoin anggapnya pas dominasi si Bitcoin lagi berkuat banget nih, di atas 52%, 54%, dia bahkan sempat sampai ke 57%. Bitcoin turun 2%, altcoin turunnya lebih dari 4% teman-teman. Nah, makanya itulah alasan kenapa ada yang namanya settingan Bitcoin ini teman-teman. Gimana juga kalau market mulai naik duluan, Bitcoin duluan kalau naik teman-teman. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih, mungkin dari Pak Didi bisa kasih closing statement buat teman-teman supaya teman-teman makin paham nih kenapa sih harus pakai IoTrade gitu. Kan di luar sana emang banyak yang lain-lain, tapi kenapa IoTrade tetap lebih bagus dari yang lain gitu. Oke teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Jadi saat ini banyak sekali bot kripto ya. Tapi ada satu bot kripto yang menurut saya bagus. Saya nggak bisa sebut merek, tapi bahasa Indonesianya betul. Kenapa saya bilang bot itu bagus? Karena memang sudah terbukti teman-teman, bot tersebut dari launching tahun 2022 sampai 2023. Ya kenapa saya sebut 2023? Karena kan saya berpikirnya pada saat 2023 ya. Itu benar-benar membernya itu banyak sekali yang profit banyak. Bahkan teman saya ada yang compound di sana, modal 1.000 jadi 4.000-an. Selama 1 tahun ya. Ya kalau sudah terbukti ya kita harus bilang itu bagus. Dan fitur-fiturnya juga lengkap teman-teman. Averaging, range, grid, semua lengkap. Ya kalau saya bedah, sangat bagus. Nah, tapi mereka ada satu yang menurut saya kekurangannya, teman-teman. Ya, saya ngomong apa adanya aja ya. Harga botnya 20-an juta. Artinya apa? Nggak semua orang bisa menggunakan bot itu. Disitulah IoTrade lahir, teman-teman. IoTrade ibarat kata amati, tiru, modifikasi. Dibikin yang mirip. Fiturnya mirip. Bahkan kelebihan dari sana adalah gridnya bisa 100 layer. Kemarin, IoTrade, gridnya sudah bisa 100 layer juga. Tapi, IoTrade memberikan harga yang sangat-sangat worth it, teman-teman. Artinya apa? Tujuannya IoTrade adalah supaya banyak orang bisa menggunakan IoTrade. Dari kalangan manapun. Bahkan dari anak SMA, anak kuliah, bisa pakai. Karena terjangkau. Itulah kenapa lahirnya IoTrade, mau bikin banyak orang bisa mendapatkan dolar yang banyak, lagi tidur dapat dolar, di market crypto menggunakan bot trading. Begitu teman-teman. Salam sukses. Thank you. Oke, luar biasa untuk closing statement-nya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman alasan kenapa IoTrade itu berlayak banget buat teman-teman pakai. Nah, itu. Jadi berhubung waktu emang udah jam 9 malam lebih, nanti setelah Zoom ini teman-teman bisa langsung hubungi penggunanya atau penggunanya langsung hubungi teman-teman juga buat ya bisa pandu teman-teman buat daftar IoTrade, bikin akun Bitkit sampai trading. Kalau teman-teman
pengen settingan khusus Bitcoin juga, pas sudah isi trading fee nanti teman-teman bisa dipandu juga bikin settingan khusus Bitcoin. Teman-teman cuma cukup setting sekali, sisanya udah otomatis jalan terus IoTrade gitu teman-teman. Jadi ini lah kelebihan IoTrade teman-teman, yang udah jelas dan dia dipaparin sama Pak Didi sama Bro Zen juga. Jadi teman-teman nggak perlu ragu-ragu lagi buat untuk pakai IoTrade. Dan juga yang balik lagi teman-teman, kita bentar lagi buruan teman-teman, benar-benar bentar lagi marketnya cenderung naik kok teman-teman. Dari sekarang trading udah sekarang pakai IoTrade, teman-teman benar-benar ikutan dari awal teman-teman, udah punya kendaraan yang tepat dan baik gratis teman-teman, cuma cukup isi trading fee supaya dia bisa tetap jalan terus. Teman-teman udah punya kendaraan yang tepat buat ikutin buruan gitu teman-teman. Kita bayangin aja buruan ini biasanya kan bisa sampai tahun depan teman-teman. Oke, dari permulaan dia jalan sampai tahun depan gitu ya. Anggap aja sampai kuarter ke-4-nya 2025, kuarter itu 1 bulan nih teman-teman ya. Anggap aja mungkin di September, Oktober apa gitu, kita belum tahu. Cuman yang pasti dia mendekati akhir tahun sih teman-teman. Burannya lanjut jalan tetap sampai harga tertinggi. Jadi teman-teman punya waktu setahunan gitu buat ngikutin ini burannya. Nah, teman-teman bisa gulung, teman-teman punya uang dingin supaya bisa menghasilkan cuan di kripto. Kita ikutin buran ini teman-teman. Karena kalau udah kelewat, ya baik aja teman-teman. Sampai kelewat ya teman-teman harus nungguin siklusnya 4 tahun kemudian. Cuman ada satu kabar baik ya teman-teman. Kita sebagai komunitas IoTrade ini bakal kasih tahu teman-teman, ini kripto udah mau masuk musim bearish. Musimnya marketnya bakal cenderung turun buat cari harga terendah yang terbaru. Nah, tapi dari IoTrade ada solusi ya teman-teman. Jadi bukannya kayak pas bearish udah kita diemin nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. IoTrade ada solusi ya teman-teman. Nah, itu nanti ada buat saham teman-teman. Jadi ketika lagi masuk ke musim bearish, kita punya solusinya. Yuk kita WD aja, profitnya hasil sisain sebagian, trading di bot saham juga, jadi tetap muter terus duitnya kita sampai ke siklus selanjutnya. Tapi ya yang jelas teman-teman harus ikut dari sekarang, karena yang bisa naik kenceng berat sampai ratusan persen, bahkan lebih dari 100%, itu cuma di kripto doang teman-teman. Cuma di kripto doang yang bisa dalam setahun atau bahkan di bawah setahun bisa naik lebih dari 100%, 200%, 300%, itu cuma di kripto aja, gak ada yang lain yang bisa gitu teman-teman. Paling itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom ini dari awal dan sampai akhir. Saya doain teman-teman semua yang di Zoom, ikutin Zoom ini bisa sukses lewat pakai IoTrade dan sukses karena kripto juga teman-teman. Paling itu dari saya. Tetap semangat teman-teman dan salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah-tumpah. Sukses selalu. Yeah. Hari ini saatnya melangkah. Mari kita meraih kesempatan. Jangan mudah tergoda yang tak pasti. Bersama IoTrade, trading aman dan tidak mungkin scam. Janji profit setiap hari, itu bisnis penipuan. Market spot yang dinamis, kita ikuti logika. Dengan IoTrade semuanya aman dan otomatis, mudah dijalankan dan tidak ribet. Bersama IoTrade kita maju, bermain aman tapi sesuai jalur. Trading cerdas tak perlu ragu, marketnya tak bisa kita telusuri bersama. Banyak yang datang dengan janji palsu, jangan sampai terjebak. Teruslah waspada selalu. IoTrade hadir, bantu kita bertahan. Saat yang tepat masuk trading kripto sekarang. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Ayo bergabung, jangan ragu lagi. Bersama kita capai semua mimpi dengan
Semangat ayo trade, kita melangkah pasti menuju kesuksesan yang sempurna. Janji profit setiap hari itu bisnis penipuan. Market spot yang dinamis, kita ikuti logika. Dengan IO Trade semuanya aman dan otomatis, mudah dijalankan dan tidak ribet. Bersama IO Trade kita maju, bermain aman tapi sesuai jalur. Trading cerdas tak perlu ragu, marketnya tak bisa kita telusuri bersama. Jangan tertipu janji di luar sana. Bersama ayo play, kita maju bersama. Trading cerdas, profit nyata, langkah aman untuk masa depan. Kita bersama. Jangan mudah tertipu janji di luar sana. Bersama IO Trade kita maju bersama. Trading cerdas, profit nyata, langkah aman untuk masa depan kita bersama.